Oke, saya perkenalkan dulu kita di sini dalam rangka final project dari komunitas trainer profesional. Kita dibina selama 3 bulan lebih, mungkin dari kakak-kakak, sobat Z, ibu-ibu juga yang hadir hari ini berminat mengikuti program Speak Improvement Program dari komunitas trainer profesional. Silakan Kak Viva, sudah bisa? Saya perkenalkan dulu dari komunitas trainer profesional ini. Kita punya founder yang luar biasa, ada Coach Ranji Landrito, seorang public speaker, dan coach kami juga. Ada Bunda Fusna, ada Coach Hafiz, ada Kang Mirza, dan Coach Elvaro. Mereka yang membina kami selama 3 bulan lebih dalam membuat eh, program-program public speaking, membuat PPT dan lain sebagainya. Mungkin nanti yang berminat boleh mengikuti eh, Instagram dari komunitas trainer profesional. Nanti kami akan share di akhir program. Dan untuk yang bertahan hari ini di sini, nanti link link dari sertifikatnya akan kita share di akhir acara. Jadi stay tune terus di sini. Oke, tanpa menunggu lama, saya akan panggilkan narasumber yang pertama. Ini seorang eh, Gen Z yang hebat, luar biasa. Ada Mahardika Ganda Saifullah, yang biasa dipanggil Mas Dika. Mas Dika, apa kabar? Halo, Alhamdulillah, Mas Dika. Masya Allah, Alhamdulillah. Gimana nih persiapannya? Wah, sudah sangat antusias, gak sabar ini. Masih Wah, semangat ya? Harus semangat, semangat ya? semangat. Iya. Harus menginspirasi kaum Nah, Gen Z benar-benar. hari ini yang hadir. Iya, apalagi sudah Tentunya meluangkan waktunya. ibu-ibu juga masih ada yang semangat, ternyata tadi pagi ikut, sore-sore mereka ikut juga, hebat ya, Wah, luar Masya Allah. biasa. Oke, kita lanjutkan saja kepada Mas Dika dengan eh, seorang Z Life Partner. Kak Dewi, Ya, gimana nih kalau di sini kan masih ada yang bingung nih KTP itu apa sih? Mau kita kasih lihat dulu nggak nih videonya Kak udah Dewi? bisa? Udah Luar bisa? biasa dong karena KTP luar biasa sekali. Kita Oke, sudah sekarang bisa ya? saksikan dulu video dari profil KTP karena ini programnya luar biasa sekali tentunya ya Kak Dewi. Kita kenalkan Oke. dulu. Selamat menyaksikan. Komunitas trainer profesional merupakan sebuah platform pembelajaran dan pembinaan menjadi pembicara publik yang menginspirasi banyak orang melalui panggung bicara. Visi komunitas trainer profesional menjadi komunitas pembicara terbaik yang memberikan dampak positif kepada jutaan orang di Indonesia melalui panggung bicara. Misi komunitas trainer profesional melakukan pembinaan program peningkatan berbicara melalui Speak Improvement Program, menumbuhkan potensi para trainer menjadi kompetensi yang unggul, menggerakkan semangat para trainer untuk menginspirasi Indonesia melalui program Strengthening Speaker Skill, kolaborasi dan sinergi program Indonesia Irkan, founder komunitas trainer profesional Ranji Landrito, beserta para mentor Elvaro Islami Muryadi, Kang Mirza,
M. Hafiz Ona Hadiputra, dan Fuzna Marzukoh. Oke, tadi KTP Komunitas Luar Trainer biasa sekali ya, Kak, ya. Profesional. Kita tepuk tangan dulu dong. Terima kasih Kak Viva. Oke, kita akan lanjut webinar final project kita hari ini, Speak Improvement Program batch keempat. Dua orang Gen Z yang luar biasa akan membawakan judul webinar No More Mager untuk Hidup Produktif dan Seimbang. Narasumber pertama, saya panggilkan Mahardika Ganda Saifullah. Mas Dika, sudah siap? Halo. Oke, siap-siap. Oke, saya persilakan Mas Dika. Oke, boleh share screen-nya, boleh di-off-kan dulu. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Kak Deson atas sambutannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah Bapak Ibu, kakak-kakak, Sobat Z pada hari ini sudah menyempatkan hadir ya di acara kita pada sore hari ini. Yang mana kalau kita lihat-lihat ya, Sobat Z yang lain itu biasanya kalau sore-sore gini ya biasanya santai, mager atau rebahan gitu. Nah ini Masya Allah sekali. Oke Sobat Z, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengarkan. Ya. Oke Sobat Z, apakah yang saya pegang ini kelihatan? Coba, ada yang kelihatan nggak? Kan Kak, Apa ini? Apa ini coba? Kak. Oke. komputer 100.000. Nah, jadi ternyata saya megang sebuah uang 100.000 rupiah. Siapa yang mau kalau saya bagikan ini secara cuma-cuma? Saya. Saya mau Kak. Boleh angkat tangannya, boleh suaranya juga open mic, boleh juga. Oke. Insya Allah banyak yang mau ya. Good job. Oke, sekarang coba uang ini saya runyek-runyek. Coba saya runyek sampai seperti ini. Siapa yang mau lagi? Ada yang mau nggak? Kak. Masih mau, Masya Allah. Oke, coba kalau uang ini saya pukul-pukul gini ya. Saya pukul-pukul. Masih ada yang mau nggak? Masih Mau. Iya. Coba Mau, saya Kak. kata-katain uang ini. Hei uang, kamu tuh hanya kertas, hanya angka. Kamu hanya angka kertas. Kamu agak ada apa-apanya. Hanya cuman kertas sama angka. Oke, ada yang mau nggak ini? Mau. Masih mau ya, Mau, Masya Kak. Allah. Nah, apa sih yang membuat Sobat Z itu mau? Padahal uang ini sudah runyek, lihat runyek. Sudah saya pukul-pukul, sudah saya kata-katain. Nah, Sobat Z, jadi pasti ada satu hal yaitu nilainya tidak berkurang. Angkanya lihat tidak berubah, tidak berkurang, tetap sama. Walaupun keadaannya bagaimanapun. Nah, sama seperti kita Sobat Z. Seberat apapun permasalahan saat ini mungkin, nah kita dengan nilai, kalau kita merasa bernilai, merasa paham bahwa kita ini seorang manusia yang bernilai, kita masih punya potensi untuk memperbaiki hidup kita. Khususnya dalam hal ini, hidup kita seimbang, lebih bahagia, lebih bermakna. Oke itu. Karena inilah kita pada sore ini belajar bersama tentang Harmony Life for Gen Z. Resep hidup seimbang untuk Gen Z. Oke. Di sini ada kata resep. Nah, resep ini nanti saya jelaskan lagi. Oke, kita dimulai dengan kenalan ya. Mungkin di sini masih ada yang belum kenal sama dengan saya. Oke, saya Dika Zilevardar. Nah, walaupun di sini tertulis ya ada kata owner Nafas CPOB, Certified Harmony Life Coach, Supervisor, dan khususnya di sini saya member of KTP, Komunitas Trainer Pemula, dan Komunitas Trainer Profesional. Nah, saat ini sudah profesional, sebelumnya pemula, dan kita saat ini, Masya Allah, diberi ilmu yang banyak sekali, suatu komunitas yang sangat hebat sekali, Komunitas Trainer Profesional ini. Oke, tapi saat ini walaupun tertulis bagaimanapun di sini, saya sore ini khusus sore ini saya hanya ingin jadi temennya dari Sobat Z. Kita mau ngobrol aja dari hati ke hati. Oke. Disclaimer ya, ini suatu peran, walaupun peran yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta, hingga saya menjalankan peran ini. Baik Bapak Ibu Sobat Z, selama 20 menit ke depan, kira-kira 20 menit ke depan, kita belajar tentang Harmony Life for Gen Z. Bagaimana kita merancang hidup kita lebih seimbang, lebih bermakna.
mari kita kosongkan gelas kita agar kita mendapatkan wawasan baru dan kita mendapatkan insight-insight baru. Oke, Bapak, Ibu, kakak-kakak, Sobat Z. Nah, pada saat ini kita apa sih pentingnya kita hadir di pada webinar saat ini? Nah, mungkin kita bisa lihat di depan ini. Nah, bagaimana sih memahami pentingnya kita belajar di webinar saat ini? Nah, agar terhindar dari ini Sobat Z, yang saya lihatkan di slide ya, bisa dilihat, agar kita terhindar dari ini. Bagaimana ada dari jurnal konsensus Universitas Bina Dharma, di situ jelaskan Gen Z itu ketergantungan teknologi. Nah, jadi kita agak terhindar dari ini. Apa sih bahayanya emang ketergantungan teknologi? Itu kalau ketergantungan berarti kita mudah dikendalikan oleh teknologi. Kita menjadi budak teknologi. Wow, bahaya sekali. Kalau jadi budak kita tidak berdaya. Nah, dalam hal ini tidak berdaya tanpa teknologi. Ya, bagaimana seperti mungkin kita bayangkan ikan tanpa air. Wah, itu bisa-bisa mati ya. Itu mungkin banyak kejadian ada yang bunuh diri, itu jangan sampai aja. Itu benar-benar kita jauhi. Oke, selanjutnya ada informasi dari jurnal ilmiah. Itu ada fenomena Gen Z itu 9 juta Gen Z Indonesia jadi NEET. Apa itu NEET? No employer, no education, no training. Itu artinya dia tidak belajar, tidak menempuh pendidikan, putus sekolah mungkin, tidak mengikuti pekerjaan di kantor-kantor atau di tempat lain, itu juga tidak mengikuti training. Nah, kalau berarti itu artinya tidak memiliki ilmu. Nah, apa sih bahaya yang tidak memiliki ilmu? Kita tidak bisa bertindak dengan benar, Sawazi. Kita bisa tersesat. Bahkan kita bisa merasakan tanpa tindakan, ya hidup hampa. Wow, kalau hampa rasanya nggak guna lagi hidup. Itu bahaya sekali, itu jauh-jauh ya. Selanjutnya ada juga fenomena dari jurnal Syntax Administration. Fenomena Gen Z sulit dapat pekerjaan. Wow, kalau nggak dapat kerjaan pengangguran itu jadi ya ada istilah sampah masyarakat mungkin. Nah, itu hidup kita mungkin menjadi hampa, bahkan seperti zombie, bahkan wow, saya tidak bisa bayangkan, jangan sampai ya. Kita jauh-jauh itu pentingnya kita belajar di sini, oke? Oke, siap kita lanjut? Lanjut. Lanjut. Nah, lanjut lagi. Nah, jadi pentingnya selanjutnya apa sih tujuan kita di webinar ini? Ini loh ada 3 prinsip inti mungkin disebutkan di sini ada hidup seimbang, mengetahui bagaimana hidup yang seimbang. Bukan hanya di satu aspek, tetapi di semua aspek. Selanjutnya, kita bisa memahami hidup yang bertumbuh di setiap waktu. Dan juga kita memiliki tujuan hidup yang bermakna. Nah, bukan hanya hidup istilah hidup, tapi kita bermakna. Itu oke. Kita lanjut lagi, next. Oke, jadi Sobat Z bisa dilihat ya di slide ini. Nah, dari tadi kita sudah belajar memahami siapa itu Gen Z. Ini manusia seperti apa sih Gen Z ini? Nah, dalam hal ini kita bisa bahas bersama-sama. Di sini Gen Z itu ada 3 pendapat di sini. Tapi kita juga memahami juga apa sih beda Gen Z dengan gen lainnya. Kalau gen lainnya itu di zaman Gen X. Nah, Gen X itu zamannya munculnya TV, radio memang sudah canggih tapi masih terbatas TV dan radio. Selanjutnya ada Gen Y atau milenial. Nah, di situ ada internet tetapi masih sederhana. Nah, gitu. Kalau Gen Z ya saat ini, nah di tahun-tahun ini yaitu internet sudah canggih, bahkan kecanggihannya itu sudah ada munculnya media sosial. Nah, mungkin di sini kita sudah punya media sosial semua ya untuk Gen Z, seperti Instagram, seperti TikTok mungkin gitu. Nah, lanjut dari 3 pendapat ini yang banyak pilihan atau disepakati banyak orang-orang atau banyak ilmuwan itu yang di jurnal konsensus jelaskan. Itu Gen Z lahir di 97 sampai 2012. Nah, mungkin di sini Gen Z ada yang lahir di tahun berapa? Coba boleh diketik di room chatnya. Oke. Sini ada Kak Hadi Istio. Coba boleh ketik di room chatnya ya. Oke. Oke, sambil kita menunggu, kita lanjut lagi, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, setelah kita memahami siapa itu Gen Z, itu memahami diri kita sendiri ya. Jangan sampai nggak tahu. Oke, kita next lagi, Masya Allah. Baik, Bapak, Ibu, mungkin sini ada yang hadir juga, bukan hanya Gen Z, tapi orang-orang yang peduli dengan Gen Z ya. Oke, Bapak, Ibu, kakak-kakak, sobat-sobat, nah, pada materi inti, ini sudah masuk ke materi inti. Bagaimana sih mengetahui hidup yang seimbang itu? Nah, yaitu bukan hanya hidup di satu aspek saja, tapi kita hidup di semua aspek, seimbang di semua aspek. Nah, dalam hal ini teori dari
Well of Life dari Paul James Meyer. Ini dikeluarkan pada tahun 1960. Beliau adalah seorang founder sukses Motivation International, seorang multi-trillionaire juga. Nah, selanjut lagi ya, kita bisa memahami apa saja sih di sini aspek-aspek kehidupan kita. Mudahnya kita ingat dengan kata receive. Apa itu receive? Kita jelaskan, yaitu R-nya adalah refreshing, E-nya adalah energy of health, S-nya adalah spiritual, S-nya lagi itu self grow dan sosial. Juga E-nya adalah excellent career, F-nya family dan F-nya finance. Oke, kita lanjut lagi untuk pembahasan satu persatunya ya. Apa sih refreshing itu? Nah, refreshing itu kalau dalam artian kata menyegarkan ulang. Dalam hal ini tentang kehidupan kita. Bagaimana hidup kita itu gak hanya hidup kerja kerja kerja, tapi ada loh aspek lainnya. Nah, kalau kita hidup kerja kerja terus, pasti kita tahu ya apa akibatnya, tidak seimbang. Nah, bagaimana kehidupan itu perlu juga namanya hiburan, namanya suatu rekreasi. Juga mungkin kalau kita Gen Z ini mungkin main game ya. Nah, main game itu termasuk refreshing juga. So, itu juga termasuk refreshing. Oke, selanjutnya ada health, energy of health. Bagaimana kita memahami aspek kesehatan. Itu mungkin dari kesehatan fisik, kesehatan badan kita, tubuh kita. Nah, itu bagaimana kita memahami resep itu di aspek health, kesehatan. Nah, di situ kita juga memahami tentang bagaimana pola istirahat, pola nutrisi kita, makan kita, pola olahraga kita. Nah, itu. Jadi Sobat Z memahami ini ya. Oke, selanjutnya lagi spiritual, bagaimana hubungan kita dengan dengan pencipta kita. Jadi kita tidak hanya hidup sesama manusia, tidak sama orang-orang, tapi kita memiliki ketuhanan kita, Tuhan kita yang memberikan semua rezeki kita hingga kita hidup di sini. Nah, selanjutnya self growth, bagaimana kita bertumbuh, belajar dan menambah ilmu setiap hari. Nggak hanya kita kurang update gitu, nggak kurang ilmu. Nah, jadi selanjutnya ada juga sosial. Di sini bagaimana hubungan kita dengan orang-orang lain. Entah itu tetangga, entah itu kerabat, sahabat, dan masyarakat luas. Selanjutnya, excellent career. Nah, bagaimana hubungan kita dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Bagaimana dengan tugas-tugas profesional kita. Entah itu menjadi pegawai negeri sipil atau menjadi seorang profesional seperti trainer juga, seperti pembisnis gitu. Selanjutnya ada family. Nah, ini aspek penting juga. Dalam hal ini hubungan kita dengan keluarga kita, dengan kakak kita, dengan orang tua kita paling penting. Nah, itu hubungan dengan orang tua bagaimana dan juga dengan hubungan kita dengan saudara, dengan kalau kita sudah nikah, di sini banyak juga Gen Z yang sudah nikah ya. Nah, di sini juga misalnya kita hubungan dengan istri kita atau suami kita, mertua kita. Kalau finance tentang pengeluaran dan pemasukan keuangan kita, bagaimana pengeluaran kita itu sehat, nggak hanya boros gitu. Nah, itu penting sekali. Selanjutnya ada juga tentang pemasukan uang, bagaimana tabungan kita, aset kita bahkan. Nah, itu masuk di finance. Oke, kita lanjut lagi. Dan next. Nah, selanjutnya sudah kita memahami bagaimana hidup seimbang, apa saja aspek-aspeknya. Selanjutnya kita belajar tentang bagaimana hidup itu bertumbuh di setiap aspek, bukan hanya satu. Nah, dalam hal ini di sebelah kiri ada gambar ya sudah. Nah, di gambar di kiri itu sudah diberi nilai-nilai, diberi ukuran. Nah, bagaimana sih bisa mendapat angka 7, 8 di setiap aspek itu? Nah, di kanan sudah dibuat juga ada angka 10 itu angka maksimal. Jadi di sini apakah Sobat Z menyiapkan kertas atau buku? Coba kertas atau buku sudah disiapi belum? Sudah, Kak. Kita gak hanya belajar menyimak ya, tapi kita belajar praktek, kita merasakan apa yang kita share di sini. Oke, yang sudah menyiapkan buku, kertas, boleh dikeluarkan, penanya juga dikeluarkan. Nah, kita bagaimana membuat ini menjadi terukur. Nah, misal dalam refreshing, kita buat satu goal dari refreshing. Kita sudah memahami, refreshing tadi itu seperti hiburan, seperti main yang menyenangkan, yang tidak membosankan, yang membuat kita happy dibandingkan kerjaan gitu, misalnya. Yang buat kita refreshing. Semuanya emang bagus semua. Refreshing sini mungkin yang membuat kita happy
gak banyak mikir gitu, gak banyak mikir biasanya. Banyaknya rasa enak-enak gitu ya di refreshing. Nah, mungkin Sobat Z punya goalnya, mungkin kita hitung goalnya 1 bulan. Nah, refreshingnya apa misalnya? Misalnya di refreshing ini saya mau nonton bioskop 2 bulan 2 kali 1 bulan ini, boleh misalnya ya. Setelah kita lanjut lagi, ini ada health. Health ini kesehatan. Goal kita apa di sini? Nah, juga bicara tentang angka-angka sini, angka 0 sampai 10 dalam hal ini, kita berdasarkan kepuasan. Bagaimana sih kita puas dengan aspek refreshing, dengan hiburan kita? Bagaimana kita puas dengan aspek health, kesehatan? Kak, sepertinya saya sangat sehat, ya sangat puas, sangat bugar, sangat lincah. Berarti 10. Nah, mungkin kalau kita agak puas, ya sehat saya setengah-tengah, mungkin 5. Boleh ditulis ya di kertasnya, di bukunya. Nah, kalau spiritual bagaimana kita hubungan dengan Tuhan kita, dengan pencipta kita, ibadahnya gimana, apa rajin. Nah, apalagi ini bulan Ramadan ya, bagaimana terawihnya gitu. Belajar bagaimana kita ngajinya, tiap hari. Nah, mungkin kalau ya kurang puas Kak, nah itu yang ngukur kita sendiri ya. Mungkin 5 Kak, atau 7 Kak, nggak 10 Kak, misalnya mungkin ya gitu. Jadi kita sendiri yang menghitungnya. Self growth juga gitu. Bagaimana ilmu-ilmu yang kita pelajari, apakah kita setiap hari bertambah ilmu, kompetensi, karakter kita. Nah, mungkin goal saya sebulan ini baca buku 100 lembar, Kak. Tuh contohnya ya. Oke. Dan juga gitu, di bawah juga sosial bagaimana, nilainya seberapa puas. Kalau sangat puas 10, itu berarti mencapai goal. Goalnya sudah tercapai. Itu. Silakan baca-baca, ditulis. Ada 8 aspek. 8 aspek ini boleh diisi bagaimana skor-skornya. Oke, ini namanya kalau kita pentingnya belajar ini kita agar mengetahui ukuran kita. Kalau kita bisa mengukur, kita bisa mengatur. Kalau kita nggak bisa mengukur, kita nggak bisa mengaturnya. Sehingga kita bisa bertumbuh. Oke, itu ya Sobat Z pada sore hari ini. Insya Allah. Kita lanjut lagi. Nah, setelah kita memahami bagaimana cara apa yang menjadi ukuran, bagaimana ukuran-ukuran aspek 8 aspek tadi. Nah, selanjutnya ada reserve design. Di sini bagaimana kita membuat hidup kita lebih bermakna. Bukan hanya kita tahu aspeknya, bukan hanya kita tahu ukurannya, tapi lalu ngapain? Nah, disinilah reserve design. Bagaimana kita merancang hidup kita lebih bermakna. Kita karena kita memiliki potensi sebagai orang yang manusia yang hebat. Oke, kita mulai dari langkah awalnya yaitu tulis 1 goal setiap aspek seperti yang kita tadi lakukan ya. Mungkin yang di finansial 1 bulan ini apa goalnya, mungkin mendapatkan penghasilan berapa sekian gitu. Oke. Nah, dalam hal itu setelah kita tulis, kita buat background, buat breakdown bagaimana goal besar itu mungkin terlalu besar sehingga kita kalau mikirnya itu capek. Sehingga kita buat action plan kecil-kecil. Mungkin kita ada goal membaca buku 100 lembar atau 1 buku. Nah, kita buat action plan per harinya itu mungkin ya 1 lembar saja, mungkin kecil saja, seperti yang penting bertumbuh setiap hari. Kita memahami bahwa kita setiap hari bertumbuh. Nah, gitu ditulis buat action plan-nya. Jadi bukan hanya buat goal-goal aja ya, dibuat dong di action plan-nya. Oke. Nah, Sobat Z, oke, sudah membuat goalnya semua. Oke. Nah, lanjut lagi setelah kita membuat goal, bagaimana sih goal itu bisa terwujud? Nah, apa saja yang dibutuhkan agar benar-benar goal itu terrealisasi, terwujud, bukan hanya tertulis di kertas, bahkan di pikiran ya, jangan sampai di pikiran saja gitu. Nanti overthinking guys. Tuh, jadi Sobat Z itu biasanya overthinking karena kenapa tidak ditulis? Dipikir semua. Memang kalau dipikir otak kita hebat, tapi kalau dipikir ya overthinking. Sehingga banyak yang pusing. Kalau pusing, sering-sering main media sosial. Nah, media sosial juga termasuk refreshing. Tapi benar-benar dibuat batasan ya. Setelah kita belajar, baca buku mungkin, ngerjain tugas PR gitu ya. Buat tugas PR di kuliahan mungkin. Nah, itu setelah itu boleh deh refreshing. Saya sharing di medsosnya. Tuh, oke lanjut lagi.
yang dibutuhkan tadi apa? Misalnya kita dalam membaca buku itu apa yang dibutuhkan saja? Yaitu misalnya saya buat jadwal, saya butuh bukunya, buku apa yang saya butuhkan. Dan juga mungkin membuat catatan perkembangan atau batas buat buku, buat catatannya, catatan kecil dari buku tersebut. Nah, apa saja mungkin buat perlu pena, perlu kertas, perlu penghapus, perlu spidol untuk menandai di bukunya agar berwarna-warni biasanya agar lebih kalau berwarna-warni biasanya lebih semangat kita belajarnya. Tuh banyak yang dibutuhkan tuh. Nah, kalau Sobat Ji mau lihat lagi di sosial bagaimana kita mungkin 1 bulan ini mendapat banyak teman, mungkin 10 teman. Nah, apa saja yang dibutuhkan? Mungkin kita membutuhkan kontak WA-nya. Bisa kita mau nambah follower, goal kita. Itu dibuatkan apa yang dibutuhkan. Kan internet, kuota gitu kan banyak dibutuhkan. Dan juga selanjutnya langkah terakhir yaitu cara meraihnya. Nah, inilah action plan. Sini cara meraihnya bukan hanya kita menulis saja, tapi kita membuat cara meraihnya. Nah, di sini zaman sekarang sudah canggih ya. Bukan hanya Google kalau sekarang kalau mau cari-cari informasi tutorial gitu. Di sini bisa nyari di YouTube, di ChatGPT. Nah, sekarang sudah zamannya AI. Jadi, semua sebenarnya tidak ada alasan. Kecuali kalau kita gak ada goal. Kalau kita gak ada goal, kita gak tahu apa yang dibuat. Oke, gimana? Jadi pertama buat goal di setiap aspek, 8 aspek tadi. Namun jika hari ini karena waktu singkat tidak sempat membuat 8 goal, itu tidak apa-apa. Sesanggupnya saja. 4 atau 5 boleh juga. Gak apa-apa. Lanjut buat apa yang dibutuhkan. Nah, biar benar-benar spesifik, benar-benar ya bahan-bahannya ada. Seperti buat makanan gitu, ada bahan-bahannya. Nah, dan juga kita resep. Nah, resepnya. Resep koki, resep buat telur, buat mie pedas gimana sih? Apa yang dibutuhkan gitu. Cara meraihnya, caranya tadi ya. Atau jika kita misalnya nggak ngerti di ChatGPT, nggak ngerti di buku, nggak ngerti, kita boleh tanya-tanya teman atau orang-orang berpengalaman, orang yang profesional. Ya, itu penting biar kita nggak hanya baca buku, mengartikan sendiri, tersesat. Nah, itu biasanya ada juga banyak. Mungkin hanya kita bingung cara tersimpel di situ. Tanya tanya orang berpengalaman. Oke, Bapak, Ibu, Kakak-kakak, Sobat Z yang hadir pada hari ini, Masya Allah masih banyak ya yang hadir hari ini. Ada 54, buat Allah. Siap-siap makin semangat ya. Sambil nunggu bukber nih, nunggu buka berpuasa. Oke, lanjut review. Nah, di sini ada review. Bagaimana kita memahami apa yang kita pelajari tadi. Jadi kita gak hanya lewat-lewat aja, tapi kita ingat lagi aspek resep hidup. Ada 8 ya. R-nya itu apa? R-nya refreshing, ya hiburan. Refreshing. Iya benar-benar Masya Allah. Oke, terima kasih Kak Dida. Oke, ada E-nya apa coba? Energy of health. Iya benar, energy of hell, energi utama itu. S-nya ada 3. Ya pertama ada spiritual, self, Spiritual, iya, self-love, and selfless, social. dan Ya, sosial. Masya Allah, gue siap. Terima kasih Kak Dida. E-nya lagi excellent excellent career. career. Excellent career. Mana karir kita itu gak membosankan. Ya, saya karir ini disuruh orang tua. Oh, jangan sampai ya. Ya mungkin boleh lah di awal, tapi ya kalau bisa kita milih sendiri karir gitu. Kita sudah paham. Oke, lanjut lagi. Kita F-nya. Apa F-nya? Ada 2 F-nya. Family and finance. Family and finance. Bagaimana kita sama family, sama orang terdekat kita, yaitu keluarga kita yang banyak jasa tak terhitung pada mereka. Saya berterima kasih pada mereka. Hubungan kita baik. Finance juga gitu. Bagaimana finance itu membuat kita bisa beramal lebih banyak, berbuat lebih banyak, berkontribusi. Oke, resep terukur. Nah, bagaimana kita mengukur ya? Setelah kita tahu aspeknya, kita buat goal-goalnya. Kita ukur seberapa puas sih saya dengan keadaan saat ini dibanding goalnya. Kalau goal saya tercapai, wow, 10 itu 10. Ya mungkin kalau dikit lagi ya 9 aja Kak. Gak apa, 9 gitu. Kalau misal 1 ya kita nanti lanjut lagi bagaimana cara mendesainnya. 1. Gak apa-apa 1 terukur. Benar-benar jujur. Ya malu Kak kalau 1, 2 malu. Gak apa-apa, kita jujur. Yang penting terukur dengan jujur. Nah itu penting juga jujur. Karena kalau kita jujur, kita tahu apa adanya. Bisa kita desain. Nah, desainnya sesuai dengan kejujuran tadi. Kita desain,
apa yang kita yang jadi goal tadi dan desain tadi menjadi kita. Oke, itu ya. Oke, lanjut lagi. Oke, di sini mungkin ada yang masih bingung, masih banyak yang mau tanya-tanya. Nah, di sini saya sudah siapkan ya tanda terima kasih saya, apresiasi kepada Sobat Z yang meluangkan waktu pada hari ini, di mana Gen Z yang lain di luar-luar sana banyak yang rebahan. Nah, gitu. Oke, itu ya. Jadi boleh saya Z, boleh Sobat Z catat nomornya. Nah, di sini juga. Oke, terima kasih Sobat Z. Jadi kita pahami lagi bahwa kita tadi sudah memahami bahwa nilai uang itu tidak. Terima kasih ya Sobat Z. Saya Mas Dika, di Live Partner. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Mas Dika dengan resepnya tadi. Sama-sama. Semoga menginspirasi Sobat Z semua yang hadir pada sore hari ini. Hidup itu harus ada goalnya ya Mas Dika ya. Dan lagi nanti katanya boleh curhat ya ke Mas Dika ya. Boleh ya, silakan. Oke, nanti di-share ke grupnya ya Mas Dika ya. Dicatat apa yang akan digolkan. Kalau seperti kata Bu Heni tadi pagi bilang, itu dicatat di dalam apa? Buku. Oke. Di dalam buku pencapaian apa yang harus kita capai. Oke, tanpa menunggu lama lagi, kita tahan dulu pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin nanti setelah narasumber yang kedua, kita langsung panggil aja narasumber kedua, yaitu Kak Rani Nurani, seorang Gen Z inspirator. Halo Kak Rani, apa kabar? Halo Kak Dewi, Alhamdulillah baik Kak. Sudah siap? Siap dong Kak, tentunya. Oke, nggak sabar nih yang lainnya untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Kak Rani. Silakan Kak Rani. Baik, Kak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator kita sore hari ini yang sangat luar biasa sekali. Kak Dewi, terima kasih. Terima kasih. Dan juga tak lupa, saya juga ucapkan terima kasih kepada partner saya, Mas Dika. Tadi materinya luar biasa sekali, bagaimana keseimbangan hidup dengan resep ya, tadi luar biasa. Saya juga ucapkan terima kasih kepada founder dari komunitas trainer profesional, ada Coach Ranzilan Rito, beserta dengan mentor-mentor yang tentunya sangat luar biasa sekali. Mentor-mentor KTP ini ada Bunda Pusna, Coach Elvaro, Coach Hafiz, dan Coach Mirza. Ini luar biasa sekali. Dan di sini juga tak lupa yang paling spesial tentunya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan kakak-kakak yang sudah hadir pada webinar sore hari ini. Saya sangat mengapresiasi yang mungkin Bapak, Ibu, dan kakak-kakak itu yang harusnya ngabuburit bareng keluarga, bareng temen, bareng orang tersayang ya, tapi sekarang menyempatkan untuk hadir di webinar pada sore hari ini. Tapi tenang saja, di sini meskipun ada yang milenial ya, ada bapak-bapak, ada ibu, pokoknya spesial di webinar kali ini, bapak dan ibu di sini itu adalah Gen Z. Kembali lagi ke masa muda dulu, aura Gen Z-nya itu supaya muncul lagi ya. Jadi izinkan saya di sini untuk memanggilnya dengan teman-teman supaya lebih akrab ya. Dan tentunya di webinar kali ini saya ingin kita dua arah yang biasanya pelajar yang masih SMA, SMP deg-degan ketika bicara dengan gurunya ataupun yang mahasiswa deg-degan berbicara dengan dosennya. Pada webinar kali ini pokoknya teman-teman harus aktif baik di room chat atau open mic karena kita sama-sama Gen Z. Mumpung lagi bersama Gen Z jadi kita santai ya teman-teman. Lalu teman-teman pada sore hari ini kita akan bahas apa sih gitu ya. Pada sore hari ini kita akan bahas mengenai no more mager, solusi G2 Gen Z produktif dan sukses. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan, saya Rani Nurani, Gen Z Inspirator, mendapatkan DNA Gen Z Inspirator ini dari
komunitas trainer profesional yang saya jalani kurang lebih selama 3 bulan lamanya, dilatih, dimentori dengan sangat luar biasa, tentunya oleh mentor-mentor KTP yang sangat luar biasa. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Darussalam Ciamis dari tahun 2022 sampai sekarang. Di sini ada nggak yang dari UID Ciamis? Boleh tulis di room chatnya dong, boleh ditulis ya. Di sela-sela pendidikan juga saya mengikuti berbagai organisasi yang tentunya saya yakini organisasi-organisasi ini dapat membuat saya meningkatkan ketelitian, kedisiplinan, public speaking, ataupun dalam berbisnis gitu ya. Karena tentunya dengan organisasi kita bisa meningkatkan kemampuan yang kita miliki, mengembangkannya seperti itu. Selanjutnya di sela-sela organisasi, kuliah, saya juga aktif mengikuti beberapa kegiatan lomba, baik itu yang pribadi, individu, ataupun yang berkelompok. Salah satunya lomba karya tulis ilmiah. Dari lomba-lomba ini, teman-teman, saya menyadari bahwa suatu proses yang kita jalani itu sangat luar biasa sekali, karena suatu usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi ketika kita berproses dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya akan luar biasa bagus sesuai dengan yang kita harapkan, teman-teman. Oke, berbicara tentang pengangguran Gen Z di Indonesia. Berbicara tentang pengangguran tentu sangat terdengar mengerikan di telinga ya teman-teman, di mana Indonesia ditargetkan menjadi Indonesia emas tahun 2045. Apakah benar nanti di tahun 2045 ini kita Gen Z akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap negara, ataukah kita akan menjadi beban negara, teman-teman? Tentunya itu ditentukan oleh kita Gen Z saat ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sebanyak 20,31% Gen Z berstatus NEET. Seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Mas Dika, saya ulas kembali, NEET yaitu Not in Education, Employment, or Training. Yang artinya Gen Z usia 14-25 tahun ini tidak sedang menempuh pendidikan, tidak sedang bekerja, dan juga tidak sedang melakukan pelatihan, teman-teman. Artinya apa? Artinya mereka diam. Kita bisa sebut nganggur ya, karena mereka tidak mengerjakan apa-apa, dan juga mereka tidak mau melakukan apa-apa seperti itu. Saya punya satu buah video ilustrasi yang teman-teman bisa tonton. Teman-teman bisa ambil makna dari video ini. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan teman-teman. Danu menghabiskan hari-harinya dengan rebahan, menggulir layar ponsel tanpa henti. Setiap pagi terasa sama, tanpa rencana, tanpa dorongan untuk melakukan sesuatu. Ia sering mendengar orang-orang menyebutnya pemalas, dan semakin lama ia mulai mempercayainya. Namun, di balik kemalasannya, ada sesuatu yang selalu menarik perhatiannya. Menggambar. Sejak kecil, ia senang mencoret-coret kertas, menciptakan karakter dan dunia imajinatifnya sendiri. Tapi seiring waktu, ia mulai menganggap itu hanya sekadar hobi, bukan sesuatu yang penting. Suatu hari, ia melihat sebuah unggahan di internet tentang seorang seniman digital yang berhasil mengubah kegemarannya menjadi karier. Rasa penasaran muncul. Ia mulai mencari tahu bagaimana seseorang bisa hidup dari menggambar, bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka berkembang. Tanpa sadar, ia menghabiskan berjam-jam menonton tutorial, mencoba teknik baru, dan memperbaiki setiap sketsa yang ia buat. Hari-harinya yang dulu terasa membosankan kini berubah. Ia tidak lagi bangun siang tanpa alasan. Ada sesuatu yang membuatnya ingin bergerak, ingin belajar, ingin lebih baik dari kemarin. Danu akhirnya menyadari bahwa selama ini ia bukan pemalas. Ia hanya belum memiliki tujuan. Begitu ia menemukannya, kemalasan pun menghilang, digantikan oleh semangat untuk mengejar sesuatu yang benar-benar berarti.
Oke, teman-teman, setelah melihat video tadi, saya tanya, apakah kamu termasuk orang yang malas? Teman-teman bisa langsung tulis di room chat, atau teman-teman ada yang mau on mic, silahkan. Apakah teman-teman itu termasuk orang yang malas atau tidak nih? Saya tanya ke teman-teman setelah melihat Tidak, video tadi. tidak Kak. Tidak. Oh iya, tidak. Alhamdulillah ya. Berarti teman-teman di sini tidak malas. Bagus, semangat luar biasa sekali. Oke, teman-teman. Sebenarnya teman-teman itu tidak malas ya. Kamu tidak malas, hanya saja belum menemukan tujuan yang jelas. Kenapa kita malas? Karena kita itu belum menemukan tujuan yang jelas, teman-teman, seperti itu ya. Oke, sekarang teman-teman bisa, kenapa teman-teman itu malas? Karena iya, teman-teman itu sebenarnya belum menemukan tujuan yang benar-benar jelas ya. Dibarengi dengan data, menurut Gen Z Report yang dikeluarkan oleh Indonesia Research Institute, bahwa kebanyakan Gen Z itu mengaku menghabiskan 1-6 jam per hari untuk menggunakan media sosial. Dan hanya segelintir responden yang menghabiskan kurang dari 1 jam per hari di media sosial. Sekarang saya tanya ke teman-teman di sini, siapa yang menghabiskan waktu dengan gadget dalam sehari itu 1-6 jam? Boleh tulis di room chat, teman-teman. Siapa di sini yang menghabiskan waktunya itu 1-6 jam bersama gadget dalam sehari? Saya Kak termasuk Kak. salah satu. Ya, Wow, saya termasuk salah satunya, tapi Banyak kayak ya. nggak tiap hari gitu. Paling Iya, cuma hari oke, libur. Kak. Terima kasih. Kedua, saya tanya, siapa di sini teman-teman yang menghabiskan waktu bersama gadgetnya itu kurang dari 1 jam per hari? Ada nggak nih yang kurang dari 1 jam per hari? Kayaknya nggak ada ya. Kayaknya nggak ada deh Kak. Kayaknya nggak ada ya. Ada. Aman ya, nggak ada. Dan terakhir, saya tanya siapa di sini yang menghabiskan waktunya itu lebih dari 6 jam per hari? Boleh langsung open mic. Saya Kak. Iya, hampir semua. Oke, hampir semua kayaknya Hampir ya. semua. Hampir semua menghabiskan waktu bersama dengan gadget 6 jam atau lebih dari 6-7 jam lah ya rata-ratanya, seperti itu. Jadi teman-teman, ketika kita belum menemukan tujuan yang jelas, maka kita akan bingung mau melakukan apa yang akan kita lakukan ke depannya, seperti itu. Lalu, sekarang saya tanya, ketika malas, kita otomatis harus produktif. Apa itu produktif, sibuk, dan sukses? Sekarang kita masuk pada definisi produktif, sibuk, dan juga sukses. Di sini saya mengambil dari menurut Stephen R. Covey, produktivitas itu sejatinya bukan hanya tentang bekerja keras, tapi juga bekerja cerdas dengan fokus pada hasil yang berdampak. Kita bisa lihat ya teman-teman bahwa produktivitas itu pada fokus pada hasil dengan kita bekerja cerdas ya, dilihat dari dampak yang akan nantinya dihasilkan. Dan menurut tim Ferris, kita beralih pada sibuk. Sibuk itu tidak selalu berarti produktif, teman-teman. Banyak orang yang sibuk dengan aktivitas yang tidak memberikan hasil yang nyata. Jadi kita bisa tekankan bahwa orang sibuk itu tidak selalu produktif ya teman-teman. Kalau kita beralih sekarang ke sukses, menurut Napoleon Hill, sukses adalah pencapaian tujuan utama dalam hidup yang diperoleh melalui perencanaan dan kerja keras yang terarah. Sukses diperoleh dari kerja keras yang terarah. Artinya ini berhubungan dengan yang namanya produktif. Jadi orang yang produktif maka berpeluang untuk sukses karena semuanya itu sama-sama terarah. Produktif terarah, sukses juga terarah. Seperti itu teman-teman. Jadi setelah saya jelaskan definisi tadi, apa perbedaan produktif dan sibuk? Boleh open mic yang mau menjelaskan? Saya Kak izin menjelaskan, bantu Ya, jawab. boleh Kak Dida.
Menurut perspektif saya, jadi produktif itu melakukan sesuatu hal, yaitu bukan hanya tentang kerja keras, namun kerja cerdas, tapi pada akhirnya kita mendapatkan hasil yang nyata gitu. Namun sebaliknya dengan sibuknya, kadangkala sibuk itu memang kita melakukan aktivitas, namun tidak selalu sibuk itu mendapatkan hasil yang nyata dan tidak selalu sama dengan produktif. Mungkin itu sih Kak yang dapat aku Ya, simpulkan. terima kasih Kak Dida, tepuk tangan dulu untuk Kak Dida. Luar biasa sekali jawabannya. Banyak sekali teman-teman perbedaan antara produktif dan juga sibuk, tapi pada kesempatan ini saya mengambil 3 aspek teman-teman. Kita bisa lihat dari aspek jumlah tugas selesai. Produktif itu lebih sedikit, tapi berdampak besar. Sedangkan sibuk banyak, tapi kurang berdampak. Karena sibuk itu terlalu banyak pekerjaan yang membuat mereka itu tidak fokus karena tidak mempunyai list tugas yang terpenting terlebih dahulu. Yang kedua, dari aspek waktu yang dihabiskan. Produktif itu waktunya lebih sedikit, tapi efektif karena mereka itu punya list tugas dari mulai yang terpenting, prioritas yang harus dikerjakan. Sedangkan sibuk dari segi waktu itu relatif lama, tapi tidak efektif, kurang efektif seperti itu. Dari aspek yang ketiga, aspek fokus dan prioritas, produktif itu fokus pada tugas yang penting. Sedangkan sibuk mengerjakan banyak hal tanpa arah. Kita bisa lihat perbedaannya itu dari 3 aspek ini. Lalu apa langkah-langkah untuk kita produktif? Tadi kita berbicara tentang sukses juga ya teman-teman. Tapi pada webinar kali ini kita fokuskan pada tips produktif terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di webinar berikutnya untuk membahas tips-tips mengenai sukses gitu ya. Tips untuk produktif, inilah langkah-langkah untuk produktif. Do it. Ingat teman-teman, di sini bukan duit ya. Duit itu bahasa Sundanya uang ya. Bukan duit, tapi do it. Apa itu? Yang pertama adalah define goals. Pecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil agar tidak terasa berat dan juga lebih mudah untuk dikerjakan. Contohnya seperti ini teman-teman, ketika kita akan mengerjakan yang namanya skripsi, itu kan terasa berat gitu. Jika kita tulis misalkan skripsian, itu terasa berat. Tapi jika kita pecah menjadi langkah-langkah kecil, misalkan hari pertama latar belakang 2 paragraf, hari kedua latar belakang lagi 2 paragraf, maka hal itu akan terasa lebih mudah. Selanjutnya, tuliskan tujuan jangka pendek, harian atau mingguan, dan jangka panjangnya bulanan atau tahunan. Ini teman-teman harus mempunyai to-do list dari harian, dari mulai yang harian dulu, supaya teman-teman tahu waktu yang digunakan teman-teman itu produktif atau tidak. Jadi harus mulai dari yang terkecil dulu, dari mulai bangun tidur, makan, sekolah atau kuliah, itu harus punya list masing-masing supaya hidup kita itu lebih terarah, teman-teman. Yang kedua, organize and prioritize. Jadi, pentingnya mengorganisir dan memprioritaskan tugas berdasarkan urgensi dan kepentingannya. Ketika teman-teman dihadapkan dengan situasi atau tugas yang penting dan mendesak, maka harus kerjakan segera. Jangan sampai menunda-nunda. Contohnya, ketika ada tugas, deadline-nya itu tinggal 1-2 hari. Teman-teman, jangan dulu kerjakan tugas yang lain, tapi kerjakan tugas yang benar-benar deadline-nya itu sudah dekat. Jangan sampai, biasanya di perkuliahan itu mengenal sistem yang namanya SKS, sistem kebut semalam. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Karena dengan hal itu nanti hasilnya akan kurang maksimal. Ketika teman-teman dihadapkan dengan situasi atau tugas yang penting dan tidak mendesak, maka bisa jadwalkan di waktu yang tepat.